Jakarta pada tanggal 2 Juni 2023 dengan keluhan diare, demam, dan berat badan menurun sebanyak 7 kilo sebelum masuk rumah sakit. Klien mengatakan pernah menjalani rawat jalan di klinik dekat rumahnya dengan diagnosa gastroenteritis dan gejala yang dialaminya pun tetap dirasakan. Klien diantarkan oleh anaknya dan sama-sama terlihat gelisah dan cenderung menarik diri karena malu terhadap orang-orang di sekitarnya. Setelah melakukan pengkajian di rumah sakit, perawat bertemu dengan dokter untuk menyampaikan hasil pengkajian yang diperoleh. Selamat pagi dokter. Saya sudah melakukan pengajian pada Ibu Dila dan ini data yang akan didapatkan. Sepertinya memang sudah lama sekali dirasakan namun tidak diperiksakan secara rutin. Saya cek dulu ya Sus. Iya, memang sepertinya mengarah pada satu diagnosis, tapi kita tidak bisa menyimpulkan begitu saja dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin kita bisa menghampiri di ruang pasien, Sus. Baik, dokter. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Dok. Sebelumnya perkenalkan, saya Dea selaku dokter yang bertugas di ruangan ini. Apakah bisa diperkenalkan nama dan alamatnya, Bu? Saya Dila, tempat tinggal di Jalan Pengalaman, RT 2000. Baik, tadi sudah diperiksa oleh perawat ya. Namun dari hasil pengkajiannya, ketika kami periksa ada beberapa hal yang perlu diperiksa kembali, seperti pemeriksaan darah lengkap di laboratorium. Loh, kenapa dok? Saya kira hanya penyakit biasa. Sebenarnya kami tidak bisa menyimpulkan diagnosa saya secara tepat sekarang dan memerlukan pemeriksaan darah lengkap nanti. Apakah dari keluarga diperbolehkan? Iya, Dok, silakan jawab saja karena saya lihat anak saya sudah 1 bulan tidak sembuh dan juga tidak terus. Iya, Dok, saya juga merasa lemas dan demam. Ya Bu, maka dari itu kita memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Nanti dari perawat anak akan membantu saya untuk mengambil sampel dalam darah ibu ya. Selamat Sus. Baik, dok. Perawat melakukan pengambilan sampel darah pada pasien dan menyerahkannya ke nakes yang bertugas di laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selamat pagi, Mbak. Permisi. Ya, saya Ya. Saya mau menyerahkan sampel darah pasien atas nama Ibu Fadila untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. baik, saya terima ya, Mbak. Ya. Baik, untuk berapa lama ya kira-kira hasilnya bisa saya ambil, Mbak? Kira-kira 2 jaman. Nanti kalau sudah selesai saya telepon ke nomor ruangan aja ya, Mbak. Baik, Mbak. Kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Setelah 2 jam, petugas laboratorium menelpon perawat untuk mengambil hasil cek darah Ibu Fadila di laboratorium. Kemudian, perawat bergegas menuju ke laboratorium dan menyerahkan hasil laboratorium tersebut ke dokter. Assalamualaikum, permisi, Mbak. Waalaikumsalam ya. Ya. Saya mau mengambil hasil lab Ibu Fadila. Apakah sudah selesai? Oh iya, sudah. Saya ambilkan sebentar ya, Mbak. Ya. Ini untuk hasil labnya. Baik, terima kasih. Saya bawa dulu ya, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Permisi, dokter. Selamat pagi. Ini hasil lab dari Ibu Fadila sudah keluar, dokter. Saya baca terlebih dahulu ya Sus. Ya. Mungkin saya bisa minta tolong untuk panggilkan keluarga pasien. Baik, dokter. Saya permisi dulu, dok. Iya. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Benar dengan Ibu Fadila? Baik, untuk keluarga pasien, perwakilan bisa mengikuti saya ke ruang dokter ya. Loh, ada apa ya Sus? Iya. Nanti bisa dibicarakan sama dokter, ditanyakan secara langsung aja deh, nanti tidak apa-apa. Oh, kalau begitu biar nenek saya yang ikut, saya akan menemani ibu saya. Ya, baik, silakan. Mari. Kemudian perawat 1 dan ibu pasien pergi ke ruangan dokter. Assalamualaikum, selamat pagi, permisi dokter. Ini dari keluarga Ibu Fadila. Oh iya, silakan duduk.
Sebenarnya ada apa ya dok? Bagaimana dengan hasil lab dari anak saya? Jadi gini Bu, tadi kami sudah melakukan pemeriksaan di laboratorium yang mana hasilnya menunjukkan bahwa presentase sel darah putihnya hanya 10% dan itu angkanya adalah angka di bawah normal. Dan mohon maaf sekali kami harus menyampaikan bahwa Ibu Fadila SK bisa didiagnosis terkena penyakit HIV. Astagfirullah, apa penyakit anak saya juga sembuh dok? Untuk itu kami akan berusaha semaksimal mungkin ya Bu. Namun untuk kesembuhannya kami belum bisa menyampaikan seperti apa dan kami akan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan obat antiretroviral untuk mencegah virus HIV yang berkembang dan agar gejalanya tidak diperparah lagi. Baik dok, saya minta tolong pada dokter ya untuk mengusahakan yang terbaik untuk anak saya. Kalau begitu saya kembali ke ruangan anak saya dulu ya dok. Baik Bu, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Permisi dokter ya, saya persilakan dulu ya dok. Kemudian, pada siang hari telah berganti shift antar semua perawat. Perawat 1 yang hari ini bertugas akan digantikan oleh perawat 2. Sebelum meninggalkan ruangan, perawat shift pagi melakukan operan kepada perawat yang akan bertugas siang ini. Tidak lupa, perawat 1 menyampaikan hal penting kepada perawat 2 terkait keadaan Ibu Fadila. Sus, nanti saya minta tolong untuk mengobservasi Ibu Fadila dan tolong tanyakan kepada pasien tersebut apakah dia sudah mengetahui tentang penyakitnya. Baik Sus, nanti saya akan mengobservasi bagaimana keadaan Ibu Fadila. Ya. Terima kasih, kalau begitu saya permisi dulu ya Sus. Sama-sama. Selamat siang, apakah benar ini dengan Ibu Fadila? Iya benar. Perkenalkan, saya Pramu Jessica yang bertugas pada siang hari ini. Tujuan saya ke sini adalah untuk mengajak ngobrol Ibu. Iya Sus. Saya sebenarnya itu sakit apa ya Sus? Ibu mengidap penyakit HIV/AIDS. Ibu berdoa saja ya dan jangan menyerah. Kita sebagai manusia wajib berikhtiar. Dan kami sebagai tenaga medis juga akan melakukan yang terbaik atas kesembuhan Ibu. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi, Bu? Sudah tidak ada Sus. Baik, Ibu, kalau tidak ada, saya kembali ke ruang perawat ya. Sus, terima kasih. Pasien menangis histeris dan perawat mendatanginya untuk memberikan health education. Jangan patah semangat ya. Terus obat yang sudah diresepkan dokter tadi diminum dengan rutin. Dan Ibu tolong hindari mengonsumsi obat-obatan terlarang, minum minuman keras, dan sebaiknya banyak dilakukan hidup sehat seperti banyak olahraga, makan yang sesuai, mengatur diet ya Ibu. Ya Sus, terima kasih. Saya akan melakukan saran dari Sus dan meminum obat dari dokter. Ibu harus tetap semangat, tidak boleh putus asa, dan Ibu harus bisa melawannya. Baik, kalau begitu saya kembali ke ruangan. Mohon untuk keluarga bisa ikut saya sebentar ke ruangan. Baik Sus, terima kasih. Kamu saja lah yang ikut suster ke ruangan biar nenek yang menunggu itu. Baik, Nek. Keluarga pasien pun mengikuti perawat dan masuk ke ruangan perawat. Sesampainya di ruangan perawat, Silakan dulu, Dek. Baik, Sus. Oh iya, Sus. Kenapa ya saya kok disuruh ke sini? Begini Dek, saya akan memberikan edukasi kepada adik mengenai penyakit HIV yang tengah diderita oleh Ibu adik. Lalu setelah saya mengetahuinya, apakah yang harus saya lakukan ya? Nah, ketika nanti Ibu adik sudah pulang, adik bisa tahu apa saja yang harus dilakukan adik dan keluarga lainnya untuk Ibu adik. Baik, Sus. Kalau begitu, silahkan dijelaskan. Begini Dek, sebelumnya saya benar-benar ikut empati kepada adik mengenai Ibu adik yang terkena HIV. Nah, di sini pertama-tama saya akan memberikan pengetahuan mengenai hidup bersama Oda. Oda sendiri yaitu adalah orang dengan HIV/AIDS. Begini ya Dek, yang harus adik ketahui, HIV ini penularannya melalui cairan darah, cairan kelamin seperti berhubungan seksual dan ASI untuk ibu yang menyusui, dan bisa juga melalui alat-alat yang bisa melukai dan digunakan dengan bersamaan, misalnya pemotong kuku.
jarum suntik, namun HIV tidak akan menular hanya dengan air liur, bersentuhan, atau alat makan yang bersamaan. Jadi, adik harus memberitahukan kepada keluarga adik yang lain bahwa jangan khawatir akan tertular jika tidak melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Dan mohon untuk diinformasikan kepada keluarga lainnya agar pasien tidak dikucilkan, dan mohon untuk adik dan keluarga terus memotivasi agar Ibu Fadila tetap semangat menjalani hidup. Mungkin ini sedikit pengetahuan yang bisa saya berikan kepada adik. Apakah adik sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tapi sus, bagaimana dengan pengobatan ibu saya ya? Apakah pengobatan tersebut bisa dihentikan sewaktu-waktu jika ibu saya terlihat membaik? Tidak, Dek. Untuk infeksi HIV/AIDS ini perlu terapi seumur hidup. Jadi ketika sudah positif, apapun kondisinya, ibu adik perlu minum obat ARV terus walaupun badan sudah enakan. Baik sus, terima kasih atas penjelasannya. Baik, Dek, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Alhamdulillah tidak sus. Sekarang saya sudah mengerti apa saja yang dapat menyebabkan penularan dan tidak menyebabkan penularan terhadap orang HIV. Oh iya sus, saya mau tanya satu kali lagi. Lalu bagaimana ya sus untuk lingkungan sekitar? Karena masyarakat awam pasti menganggap penyakit ibu saya ini menular dan pasti akan dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Begini, Dek, adik bisa menjelaskan yang sudah saya kasih tahu tadi biar persepsi masyarakat di lingkungan adik bisa menerima Ibu Fadila dengan baik. Selalu dampingi Ibu Fadila dan selalu awasi untuk minum obat secara teratur. Oh begitu ya sus. Baik sus, kalau begitu saya sudah paham. Terima kasih ya sus. Sama-sama, Dek. Baik kalau begitu saya permisi dulu ya sus. Baik, silakan, Dek. Setelah itu, keluarga pasien kembali ke ruangan dan besoknya pasien diperbolehkan pulang dengan syarat meminum obat dengan teratur, melakukan hidup sehat, dan selalu mengontrolkan kondisinya di rumah sakit setiap 1 minggu sekali.